Baik, kita lanjut. Hai, 9 tadi ya. 9 itu hidung, bahasa Jepangnya hana. Hana. Jelas ya. Kemudian nomor 10 itu gigi ya. Gigi itu ha. Ha. Kemudian terakhir leher ya. Ini yang dimaksud leher bukan dagu ya. Leher itu nodo. Nodo. Jelas ya. Jadi nomor 1 ini kepala bukan rambut ya. Kepala itu atama, karena rambut ada sendiri bahasa Jepangnya ya. Kemudian nomor 2 itu wajah atau muka. Muka itu kao. Mulut, bibir, kuci. Kemudian tangan ya, tangan secara keseluruhan itu te. Ini yang umum aja ya. Kemudian perut, onaka. 6 asi ya, secara keseluruhan. Kaki itu ashi, maaf. Kaki itu ashi. 7 mata itu me. Me ya. Telinga itu mimi. Mimi. Itu ya. Ini tadi kembali lagi hitung hana. Gigi itu ha. Tenggorokan itu nodo. Hai, jelas ya. Nah, ini ada lagu ya, cara menghafal yang lebih mudah. Sensei putarkan sekali saja ya, nanti kalian coba di rumah ya. Nah, di sini Karada no Uta, jadi lagu tubuh ya, anggota tubuh. Karada itu tubuh. Jadi ini dimulai dari hidung, mulut, kepala, mata, telinga, gigi, tenggorokan ya atau leher ya. Kemudian muka, kaki, perut. Tangan, kaki, perut. Kembali lagi seperti awal ya. Hai, kalau di kelas ini saya minta kalian berdiri dan memegang anggota tubuh yang diucapkan ya. Hai, nanti dicatat ya. Lagunya seperti ini. Hana, kuchi, atama, mimi, nodo, kao, ashi, onaka, te, ashi, onaka, hana, kuchi, atama, mimi, nodo. Itu ya. Saya lakukan sekali saja ya. Hana kuchi atama me mimi hanodo kao ashi onaka te ashi onaka. Kembali lagi. Hana kuchi atama me mimi hanodo. Itu ya. Ini cara yang menyenangkan untuk menghafalkan kosakata anggota tubuh ya. Silahkan dicoba di rumah ya. Hai. Hai, ini tidak perlu sensei skip ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini dia, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Kalian harus bisa menyebutkan solusi ketika sakit, itu banyak sekali ya. Nah, di sini difokuskan menjadi 7 ya. 7 kalimat. Hai, silahkan dilihat. Yang pertama ini gambar rumah sakit, jadi solusi yang pertama adalah pergi ke rumah sakit apa ya bahasa Jepangnya gitu ya. Kemudian nomor 3 itu tidur atau istirahat di rumah ya. Istirahat di rumah itu bahasa Jepangnya apa? Sedangkan yang kedua ini banyak tidur atau tidur cukup ya. Hai, silahkan didengarkan sama-sama. 1、病院へ行きます。病院へ行きます。 Hai, pergi ke rumah sakit seperti judul di depan, bahasa Jepangnya adalah byoin e ikimasu ya. Hai, pergi ke rumah sakit dibalik. Rumah sakitnya dulu baru pergi ya, kata kerja di belakang ya. Byoin e ikimasu, ada kata penghubungnya e. Tujuan ya, ke. Nomor 2, istirahat cukup ya. Hai. 3、よく寝ます。よく寝ます。
Hai, istirahat atau ini langsung dispesifikan ya, tidur. Jadi nemas itu kata kerja, artinya tidur. Yoku itu banyak atau sering ya. Jadi banyak tidur atau tidur cukup. Yoku nemas. Tuh ya. Kemudian istirahat di rumah, uchi de yasumimasu. Nah, yang ini istirahat ya, kata kerjanya yasumimasu. Istirahat di rumah itu bahasa Jepangnya uchi de, dibalik ya. Istirahat di rumah jadinya uchi de yasumimasu. Jelas ya. Kemudian solusi berikutnya, nah ini ya. Dilihat gambarnya. Yang pertama ini mengompres kepala ya. Ini biasanya solusi untuk sakit apa ini? Demam ya. Yang ini minum obat. Yang ini makan sayur ya. Atau buah ya ini ya, maaf. Kemudian yang ini minum air putih. Hai. Mengompres kepala itu bahasa Jepangnya apa ya? Hai, silahkan didengarkan. 4. 頭を冷やします。頭を冷やします。 Hai, mengompres kepala itu bahasa Jepangnya atamao hiashimasu. Hati-hati dihafalkan ya. Atamao hiashimasu, atama itu kepala. Hiashimasu itu mengompres gitu ya. Kemudian minum obat. 5. 薬を飲みます。薬を飲みます。 Hai, kusuri itu drug ya, obat ya. Nomimas itu kata kerja minum. Nah, jadi minum obat dibalik kusuriyo nomimas. Sekarang makan buah. 6. 果物を食べます。果物を食べます。 Hai, buah fruits itu bahasa Jepangnya kudamono. Ya. Kudamono. Tabemas itu kata kerja makan ya. Dan yang terakhir minum air putih, bahasa Jepangnya di sini dilihat mizuo nomimasu. Perhatikan berakhiran masu ini adalah kata kerja ya. Kata kerja kalau bahasa Jepang taruh di belakang. Kebalikan dari bahasa Indonesia, predikat objek. Kalau bahasa Jepang objeknya dulu baru predikat ya. Minum air putihnya dulu. Mizuo nomimasu. Jelas ya? Hai. Jadi ada 7 solusi untuk yang harus dilakukan ketika sakit ya. Hai, berikutnya. Nah, ini dia pola kalimat ya. Saya akan mengajarkan cara bertanya atau menjawab solusi ketika sakit ya. Hai, seperti biasa diperhatikan. Hanashimasho, percakapan ya. Nah, di sini silahkan diperhatikan intonasinya ya. Karena kalian harus paham dan bisa melafalkan seperti orang Jepang asli ya. Kalau di kelas ini saya suruh menghafal dan tatap role play ya, bermain peran di depan kelas. 熱があるとき、どうしますか？病院へ行きます。そしてよく寝ます。そうですか。私もです。 Hai, dari atas. Netsu ga aru toki do shimasu ka? Sudah diajarkan ya. Ketika demam atau panas, do shimasu ka? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ada 2 solusi. Ya. Byoin e ikimasu, soshite yoku nemasu. Jadi saya pergi ke rumah sakit. Kemudian soshite itu lalu atau kemudian ya. Yoku nemasu, banyak tidur atau tidur cukup. So desu ka? Watashi mo desu. Saya juga. Jelas ya? Netsu ga aru toki do shimasu ka? Jawabannya 2, ada kata soshite. Byoin e ikimasu titik soshite, yoku nemasu. Jelas ya? So desu ka? Watashi mo desu. Ayo kita praktek ya. Hai, di sini ada kondisi kesehatan pusing, solusinya 2. Hai, kita mulai ya sama sensei ya. Hai, atama ga itai toki do shimasu ka? Solusinya kusuri yo nomimasu titik. Soshite yoku nemasu. Itu ya. Jadi ketika pusing apa yang dilakukan? Saya minum obat, kemudian tidur cukup. Bisa ya. Lagi. Hai. Netsu